Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 311 dan ke-312. Saat itu, Cecilia sedang duduk di lantai, membeku karena syok. Wanita itu selalu disia-siakan, jadi dia tidak sadar akan situasinya. Harvey benar-benar bos mereka. Bukankah orang yang memimpin juga menghormatinya? Bagaimana mungkin? Dia hanya menantu yang tidak berharga. Pikirnya. Selama 3 tahun terakhir, setiap kali aku pergi ke rumah Mandy, orang itu selalu mencuci kaki dan toilet. Aku bahkan bisa mengatakan kotoran untuk mencuci sepatu dan kaos kaki kotorku yang tidak ingin aku cuci. Tapi, aku tidak percaya dia adalah bos gangster. Kejadian ini membuat Cecilia kaget. Sekarang dia tahu identitasnya, akankah Harvey mengakhiri hidupnya di sini? Cecilia sangat takut akan hidupnya. Orang-orang yang hidup di jalanan kejam dan brutal, jika mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu, tak seorang pun akan tahu jika dia tiba-tiba menghilang. Harvey, Tuan Yok. Cecilia berlutut di depan Harvey dan memeluk kakinya, menangis histeris. Aku salah, aku benar-benar salah. Cecilia merasa malu bukan kepalang. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, dia harus berlutut di depan menantu benalu ini, dan memohon ampun sambil memeluk kakinya. Harvey tersenyum dan bertanya dengan santai. Bukankah kau bilang akan membuat Mandy mengusirku dari keluarga bahkan tidak memberiku tempat tinggal dan mengemis makanan di jalan? Aku salah. Aku benar-benar salah. Cecilia gemetar. Aku memohon padamu, demi Mandy, tolong biarkan aku pergi. Aku tidak ingin mati, aku tidak akan mengatakan apa yang terjadi malam ini, rahasiamu aman bersamaku. Aku bersumpah. Aku berjanji. Janji? Harvey dengan tenang bertanya. Kau bisa menjaminnya? Aku... Cecilia menggigit bibirnya. Tuan, mulai hari ini dan seterusnya kau adalah tuanku. Aku hanyalah anjing peliharaanmu dan aku tidak akan mengatakan apa-apa tentang ini. Aku akan menuruti panggilan tuanku. Guguk. Cecilia menggonggong pelan 2 kali. Harvey terkejut kemana perginya semua martabat Cecilia. Dia bahkan tidak memintanya tapi Cecilia menggonggong sendiri. Wajah Cecilia sekarang merah padam. Dia dulu membenci Harvey sampai-sampai membuatnya jijik, tapi sekarang dia baru saja membuang semua martabat di hadapannya. Aku tidak memiliki hobi sesat semacam ini, jadi terserah, kubiarkan kau lolos kali ini, tapi ingat jika ada yang tahu tentang apa yang terjadi hari ini, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Harvey menggelengkan kepalanya dan pergi. Dia tidak punya waktu untuknya. Ya, tentu saja. Jawab Cecilia dengan cepat. Yakinlah, Tuan. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang hari ini. Harvey terhuyung saat hendak keluar dari apartemen. Wanita ini sudah tahu tugasnya, kan? Harvey ada urusan yang harus diselesaikan, jadi dia bergegas pergi. Pada pagi harinya, di pintu masuk Yok Enterprise. Mobil Bentley dengan plat nomor dari ibu kota provinsi diparkir di depan gedung. Tia Yok turun dari mobilnya. Melihat gedung kantor, dia langsung cemberut. Dasar gigolo bodoh, beraninya dia tidak melayaniku malam itu setelah menjadi CEO. Dia tidak mungkin memiliki kehidupan baru, kan? Sepertinya aku perlu ingatkan dia siapa bos sebenarnya di sini. Tia membawa sekelompok pengawal bersamanya dan berjalan ke gedung kantor, tetapi penjaga keamanan melihat dan menahan mereka. Harvey telah kembali ke perusahaannya malam itu dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, bahkan menukar penjaga keamanan perusahaan dengan anak buah Tyson untuk sementara waktu, hanya untuk kedatangan Tia. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan tuannya. Minggir! Salah satu pengawal Tia mencibir. Kau tahu siapa wanita ini? Dia adalah bangsawan dari keluarga Yok, bahkan CEO-mu harus berlutut di depannya. Kau menyadari konsekuensinya jika kau menghalangi jalannya? Tyson yang memimpin tim keamanan berjalan ke arah mereka sambil tersenyum. Dia membungkuk sedikit saat menyapa mereka. Kau pasti bangsawan dari ibu kota provinsi. CEO sudah memberitahu kami tentang kedatanganmu, tetapi dia memiliki beberapa janji untuk ditangani saat ini. Sekretarisnya akan menjagamu untuk saat ini. Baru sehari jadi CEO dia sudah pamer. Katakan padanya untuk datang padaku sekarang juga. Tia tidak tahu bahwa Wyatt disekap oleh Harvey. Dia mengira bahwa yang disebut CEO itu masih simpanannya yang bodoh Wyatt. Tia dengan marah berjalan menuju lift. Di belakangnya Tyson tersenyum dan menghubungi nomor Harvey. Bab 312. Di kantor CEO, Noel, Evan dan Wendy duduk dengan tenang ketika mereka mendengar pintu dibuka, mereka langsung berdiri. Terlihat seorang wanita tua. Evan dan Wendy sama-sama sedikit gugup karena aura wanita itu cukup mengintimidasi. Kehadirannya yang tegas tidak seperti orang normal lainnya dan mendominasi seluruh ruangan. Evan yang berasal dari latar belakang mapan membeku di tempat, sedangkan Wendy yang berasal dari keluarga biasa tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tia memelototi Evan dan Wendy. Sekretaris CEO sangat manis. Tidak heran jika orang yang dipeliharanya, Wyatt, tidak kembali ke rumah tadi malam. Siapa kau? Ini adalah kantor CEO, bagaimana kau bisa masuk begitu saja? Evan menenangkan dirinya dan bertanya, mengangkat alisnya. Tia menatap Evan dengan jijik.
Apa hakmu bertanya siapa aku, wanita jalang? Minta CEO-mu keluar dan temui aku. Ketika Yvonne mendengar kata-katanya, dia bingung. Apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir? Wyatt tiba-tiba muncul kemarin berpura-pura menjadi CEO. Hari ini, wanita yang mendominasi ini telah datang dan bersikap kasar. Apa alasannya datang ke sini? CEO memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan dan akan kembali nanti. Namun, aku sekretarisnya. Jika kau punya urusan dengannya, kau bisa memberitahuku. Aku akan menyampaikan pesanmu kepadanya, kata Vaughn. Tia tersenyum dingin dan menegakkan tubuhnya. Dia mengambil langkah lambat menuju Vaughn dan berdiri di hadapannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat tangannya dan menampar wajah Vaughn. Plak. Kau pikir kau siapa? Apa kau memiliki hak untuk berbicara denganku? Suruh dia segera kembali atau kau harus berlutut di depanku. Aku akan membuatmu berlutut sampai dia kembali ke sini. Tia bersikeras. Gadis kecil ini pantas mati karena berhubungan dengan Wyatt. Wendy sangat ketakutan bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Meskipun dia ingin melindungi Vaughn, wanita ini sangat berbeda dari Wyatt. Auranya begitu mengintimidasi sehingga dia bisa merasakan seluruh tubuhnya menjadi lemah. Dia merasa sangat lelah. Ivan, mungkin kita harus meminta CEO untuk datang karena hanya dia yang bisa menangani ini. Aku takut kita berdua. Wendy sangat tidak nyaman. Mereka berdua hanyalah 2 wanita lemah. Mereka mungkin memiliki tekad, tapi mereka kekurangan kekuatan. Ivan tidak bergeming. Dia tidak mengenal orang ini, dia tidak bisa menempatkan Harvey dalam bahaya seperti ini. Dia bicara tegas dan menggeram. Kau pikir kau ini siapa? Ini adalah perusahaan kami. Kau benar-benar punya nyali untuk masuk ke sini dengan angkuh. Tia mencibir. Neumhi adalah kota kecil dan York Enterprise hanyalah sebuah perusahaan kecil, tapi staf di sini punya nyali untuk berbicara denganku seperti ini. Kau cari mati. Kau benar-benar berani membunuh seseorang di sini. Ivan menjawab dengan berani. Tia hendak menamparnya lagi, tetapi Ivan memblokirnya tepat waktu. Aku menghormatimu sebagai orang tua, jadi aku tidak akan melukaimu. Namun kau serakah. Apa alasanmu? Tia tertawa. Serakah. Yang dia lakukan hanyalah memukul staf dari York Enterprise. Apakah dia butuh alasan? Para pelayan dan orang-orang kelas rendah ini bahkan tidak sebanding dengan anjing, menurutnya. Sepertinya aku perlu memberimu pelajaran atau kau tidak akan pernah mengerti perbedaan antara siang dan malam. Tia mengisyaratkan dengan tangannya. Buat dia berlutut. Salah satu pengawal melangkah ke arah Yvonne dan memaksa. Berlututlah. Aku menolak. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Yvonne mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, sama sekali tidak terpengaruh. Bagaimana dia bisa berlutut dengan statusnya? Pengawal itu tanpa emosi mendorong kepala Yvonne ke bawah sambil memukul perutnya. Yvonne dilatih untuk membela diri, tetapi lawannya adalah pengawal profesional. Dia memegang perutnya yang sakit, merasakan tekanan dari pukulan pengawal itu. Akhirnya dia tak berdaya berlutut di tanah. Tia tertawa kegirangan saat dia berjalan ke Yvonne dan berkata, bukannya kau begitu hebat sebelumnya? Kau menolak? Kenapa sekarang berlutut? Yvonne mendongak, wajahnya dipenuhi amarah. Aku berlutut demi orang tua sepertimu karena kau mungkin tidak punya waktu lebih lama untuk hidup. Kemarahan melonjak dalam diri Tia dan dia menampar wajah Yvonne lagi dan memekik. Wanita jalang ini benar-benar ingin mati. Berani-beraninya kau mengusik seorang wanita tua. Kau bahkan berani mengutukku mati? Bab 313 dan ke-314. Aku tidak tahu dari sampah mana priamu dibuat, tetapi jangan khawatir, aku tidak tertarik untuk bersaing dengan wanita mesum. Meskipun bibir Yvonne berdarah karena dipukul, dia tidak menyerah. Pada saat itu, Wendy tahu dia harus turun tangan atau Yvonne mungkin akan dipukuli sampai mati saat itu juga. Dia tidak berani melawan dan hanya bisa bergegas menuju Yvonne dan berdiri di depannya. Nona Zephyr, tolong jangan bicara lagi. Mari kita tunggu CEO kembali. Kau tidak bisa selalu menanggung beban sendirian, lagi pula dia adalah. Kau melindunginya, tapi kau mengklaim tidak merenggut priaku. Tia tertawa terbahak-bahak lalu menoleh ke arah Wendy. Kau juga berlututlah, dasar babi kecil. Atau aku akan memberimu pelajaran juga. Wendy bimbang, tetapi ketika dia melihat Yvonne kesakitan, dia tidak punya pilihan selain berlutut. Jika dia terus menjadi keras kepala, dia akan menjadi seperti Yvonne. Tia sangat senang melihat 2 wanita yang telah merebut pria simpanannya berlutut. Apa pria itu pikir dia bisa lepas dari genggamannya? Dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan kapanpun dia mau setelah menjadi CEO. Dia harus mengerti bahwa begitu menjadi mainannya, selamanya menjadi mainannya. Dia akan selalu di bawah komandonya. Apa kalian sudah mengerti? Kau siap menelpon CEO-mu? Tia dengan lesu mengeluarkan handuk kertas untuk menyikat tangannya. Yvonne tetap pada pendiriannya dan kali ini Wendy yang berbicara. Wanita tua, CEO bukan orang biasa. Apa kau tidak takut menanggung konsekuensinya memperlakukan kami seperti ini? Tia tertawa keras seperti mendengar seseorang baru saja menceritakan lelucon yang bagus padanya. Bukan orang biasa? Tentu saja tidak. Mana mungkin dia menjadi orang biasa? Yvonne dan Wendy saling memanadang. CEO kekasihnya? Mana mungkin? Wendy merasa ingin muntah memikirkannya.
Aku tahu kalian berdua masih tergila-gila dengan priaku hanya dengan melihat reaksimu. Tia mencemooh dan memerintahkan pengawalnya. Pukul sampai mereka tidak bisa dikenali. Aku ingin melihat bagaimana mereka menggoda pria lain dengan wajah seperti itu. Pengawal itu tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya memberi beberapa pukulan pada Wendy. Wendy meringkuk di lantai terisak kesakitan. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Ivan, di sisi lain, menahan pukulan tanpa mengeluarkan suara. Tia menatap Ivan dan dengan kejam memerintahkan pengawalnya untuk memukulnya lebih banyak. Dia tidak percaya bahwa dia sekuat itu setelah hanya menghabiskan malam dengan CO. Hentikan! Hentikan! Wendy tidak tahan lagi. Jika mereka melanjutkan, wajah Ivan akan cacat seumur hidup. Aku akan meminta CO untuk kembali. Aku akan memanggilnya. Tia tersenyum puas. Katakan padanya untuk kembali sekarang. Aku ingin dia sendiri yang menghajar kalian berdua nanti. Mari kita lihat apakah dia berani menyukai wanita lain di belakangku lain kali. Ceo, kau di mana? Sesuatu telah terjadi. Wendy menghubungi Harvey. Apa yang terjadi? Harvey diliputi kebingungan. Dia baru saja menerima telepon dari Tyson dan sedang melakukan sesuatu yang lain. Apa ada masalah muncul di perusahaan? Nona Xavier telah dipukul. Orang itu memintamu untuk kembali atau... Hati Harvey hancur. Wanita tua Wyatt telah datang. Namun, dia tidak pernah mengira bahwa dia akan segera membuat kekacauan di York Enterprise. Setelah menutup telepon, Harvey melaju kencang dan segera sampai di gedung perusahaan. Ketika dia memasuki kantor CEO dan melihat Ivan dan Wendy berlutut di depan wanita tua dengan wajah memar, niat membunuh Harvey membanjiri seluruh kantor. Harvey berjalan ke Ivan dengan wajah muram dan menarik napas dalam-dalam. Beraninya dia memukul Ivan. Dia adalah sekretarisnya, wanita tua ini berani memukulinya. Dia sangat terkejut ketika dia melihat Harvey masuk. Dia menatap Harvey untuk waktu yang lama. Apa yang terjadi? Bukannya aku sudah membayar orang untuk menghajarnya? Bagaimana mungkin kau tidak mati? Bibir Harvey melengkung ke atas menjadi senyuman dingin dan dia mencibir. Jalang tua, aku tidak peduli siapa yang mengirimmu ke sini, tapi kau telah membuat kesabaranku habis. Apa? Tia mengira dia tahu identitas Harvey. Kau diusir dari keluarga Yo 3 tahun lalu, apa yang kau bicarakan? Meski aku belum tahu kenapa kau belum mati, kau juga harus berlutut di depanku. Bab 314. Kau pikir ini tempatmu? Harvey menggebu-gebu. Kau pikir ini tempat bermainmu sehingga kau bisa seenaknya menindas orang lain? Oh, bukan? Tia menghina. Meskipun ini bukan kotaku, kau hanyalah sampah yang dibuang oleh keluarga. Apa kau pikir kau bisa menang melawanku? Harvey melirik pengawalnya dan mencemooh. Kau kira sampah yang kau bawa ini bisa mengalahkanku? Tia mengejek. Harvey, aku mendengar bahwa kau telah menjadi menantu dari keluarga Zimmer. Jangan salahkan aku sudah memperingatkanmu. Jika kau berani bergerak, aku akan membuat seluruh keluarga Zimmer membayar dosamu. Selain itu, karena kau masih hidup, aku ingin mengatakan ini di depanmu, York Enterprise adalah milikku. Ini hadiahku untuk anjingku itu. Jika kau berani masuk ke sini lain kali, aku akan membuat orang lain mematahkan kedua kakimu. Anjingnya? Ivan dan Wendy saling memandang. Mereka tampaknya memahami situasinya sedikit lebih baik. Orang yang datang kemarin, Wyatt adalah pria simpanan dari jalang tua ini. Apa alasannya datang kemari? Bagaimana dia bisa yakin bahwa dia memberikan York Enterprise sebagai hadiah? Kau mengerti apa yang aku katakan? Tia mencibir. Apa kau bermimpi di hari yang cerah seperti ini? Harvey tidak takut, matanya dipenuhi amarah. Oh, sepertinya kau siap untuk melawan. Meskipun aku tidak tahu mengapa kau masih hidup, kau benar-benar mengira dirimu memiliki cukup kekuatan untuk melawan? Tia bertepuk tangan memerintahkan pengawalnya, mereka berjalan menuju Harvey. Harvey mengangkat alis dan tersenyum. Aku rasa aku tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Tia, kau sedang berbicara tentang anjing yang dipelihara Bell York, bukan? Bell menyerahkan perusahaan ini kepadaku, jadi dia pasti sangat tidak senang tentang itu. Apa kau di sini untuk menantangku sekarang? Nona Bell? Kau sampah yang tidak berharga, apa perlu Nona Bell datang dan menghadapimu? Tia menghela nafas. Meskipun aku tidak tahu apa yang dipikirkan kepala keluarga saat dia memberikan perusahaan kepadamu, aku menginginkan perusahaan ini sekarang. Aku hanya perlu mengucapkan sepatah kata untuk mendapatkannya. Harvey menjawab. Sepertinya Yonathan tidak tahu apa yang kau lakukan. Apa yang dapat kau lakukan? Dia memohon padaku untuk memimpin perusahaan dan dia bisa melakukannya lagi. Tia mencibir setelah mendengar kata-kata Harvey. Kau tahu status apa yang dimiliki kepala keluarga? Dia adalah dewa di Southlight. Bumi bergetar dengan setiap langkah yang dibuatnya. Kau bahkan tidak memiliki hak untuk bertemu dengan sosok penting seperti itu, sekarang kau seperti menyerahkan nyawamu. Apa kalian semua mendengar itu? Si brengsek ini menghina kepala keluarga. Hajar dia! Berhati-hatilah untuk tidak memukulnya sampai mati terlalu cepat, luangkan waktu dan bersenang-senang. Pengawalnya bersiap menyerang, tetapi sebelum mereka bisa bergerak, Harvey menyerang lebih dulu. Kecepatannya menakutkan. Wendy benar-benar tercengang.
Sebaliknya, Yvonne sama sekali tidak kaget. Dia telah mengikuti Harvey selama 3 tahun dan dia tahu apa yang mampu dilakukan oleh CEO-nya. Di matanya, Harvey bukanlah menantu yang numpang. Dia adalah orang suci yang benar-benar rendah hati. Ketika kekuatannya terbangun, dia akan menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Ekspresi percaya diri Tia diganti raut wajah yang sangat terkejut. Semua pengawalnya pernah berperang sebelumnya dan dia telah memilih sendiri pentolan terkuat dari mereka. Keterampilan mereka tidak diragukan lagi luar biasa. Namun, Harvey telah menghabisi mereka satu persatu dengan mudah, membuat mereka tidak sadarkan diri di lantai. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk melawan. Tia tampak ketakutan untuk pertama kalinya hari itu. Dia lebih pucat. Dia berpikir bahwa alasan orang yang dia kirim untuk menghabisi Harvey tidak berhasil adalah karena kecelakaan. Dia tidak terlalu memikirkannya saat itu. Kau! Tia memandang Harvey tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa dia sehebat ini? Jika dia begitu hebat, mengapa dia tidak melawan 3 tahun lalu? Mengapa dia diusir seperti anjing mati? Apa yang Tia ketahui tentang pewaris keluarga Yok yang diusir hancur berkeping-keping dalam sekejap? Jantungnya berdebar kencang dan dia tidak bisa menenangkan dirinya. Bab 315 dan ke-316. Kau heran mengapa aku memiliki keterampilan ini? Harvey menyeringai. Tia sangat terkejut dan jatuh di atas sofa yang acak-acakan. Napasnya menjadi cepat dan dia bertanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mudah saja. Jika aku tidak memiliki keterampilan ini, aku sudah mati setelah diusir kalian 3 tahun lalu. Kau mengerti? Harvey berkata perlahan. Mata Tia membelalak. Dia tidak tahu mengapa Harvey berhasil bertahan hidup 3 tahun lalu. Keluarga Yok biasanya akan membunuh ahli waris yang ditinggalkan tanpa ragu. Mengapa mereka mengizinkannya menjadi menantu orang? Namun, pewaris yang ditinggalkan ini tidak dapat ditangani dengan baik. Mungkinkah keluarga Yok bahkan tidak bisa mengambil nyawanya? Dalam keadaan seperti ini, keluarga tersebut setidaknya memasang jebakan? Harvey, kuakui aku meremehkanmu. Namun, bagaimana jika kau memiliki beberapa keterampilan? Di zaman ini, kita tidak lagi melihat keterampilan bertarung yang hebat. Tidak peduli seberapa kuat dan seberapa cepat tinjumu dapatkah mengalahkan kecepatan senjata. Tia menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Tidak peduli keterampilan apa yang kau miliki, keluarga Yok memiliki banyak cara untuk membunuhmu tanpa meninggalkan jejak. Harvey tersenyum dan berkata, apa ini salah satu taktik mereka mengirimkan wanita tua dan menggangguku? Jika itu masalahnya, aku hanya dapat mengatakan bahwa standar keluarga Yok telah anjlok. Tia tersinggung dan emosi. Memangnya kenapa? Kau harus membunuhku pada akhirnya? Apa kau berani membunuhku? Apa yang kau bicarakan, jalan tua? Membunuh itu melanggar hukum. Harvey mengeluarkan ponselnya. Segera Tyson menyeret Wyatt ke kantor CEO. Sayangku, kenapa kau? Tia melihat hidung Wyatt yang berubah warna dan wajah bengkak. Hatinya sangat sakit sehingga dia sulit bernapas. Bagaimanapun, dia adalah kekasihnya. Teganya mereka memukul wajah tampannya sampai begini. Ketika Wyatt melihat Tia, dia pikir dia akhirnya diselamatkan. Dengan wajah bersimbah air mata, dia berkata, sayang, kau akhirnya datang. Cepat suruh seseorang untuk melumpuhkan menantu gila ini. Dia memiliki keberanian memerintah orang memukulku. Kau harus membalas demi aku. Kau harus membuatnya menyesal hidup. Wyatt jatuh ke lantai dan memohon, menempel di kaki Tia. Itu cukup lucu tapi cukup membuat mual untuk ditonton. Semua orang tahu bahwa dia adalah pria simpanan, tetapi mereka tidak berharap dia tenggelam ke level ini. Tia menepuk punggung Wyatt seperti sedang menghibur anak yang terluka. Jangan khawatir, aku pasti akan membalas dendam. Sayangku, ini semua salahku. Seharusnya aku ikut denganmu kemarin untuk mengklaim perusahaan yang rusak ini. Kau malah dianiaya. Aku bahkan mengira kau pergi bermain dengan wanita lain tadi malam. Aku hampir memberimu pelajaran. Itu semua salahku. Setelah mengatakan ini, Tia menampar dirinya sendiri beberapa kali, menunjukkan cintanya pada Wyatt. Adegan ini cukup mengharukan. Mereka tampak seperti kekasih terlarang yang dipertemukan kembali setelah berpisah. Sayang sekali Tia lebih pantas untuk menjadi nenek Wyatt. Hubungan itu cukup memuakan bagaimanapun orang melihatnya. Harvey, sayangku telah datang. Lebih baik kau berlutut dan meminta maaf, atau aku akan menghancurkan keluarga Zimmer. Wyatt berdiri dan menatap Harvey dengan kesal. Kehadiran Tia membuat Wyatt berani. Selama dia ada, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Nyumhi, dan tidak perlu takut pada siapapun. Nyatanya, Wyatt mengira Harvey tidak berani melakukan apapun di depan Tia. Sampah yang tidak berharga akan tetap menjadi sampah. Harvey, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa Wyatt akan menjadi suamiku kelak. Kau harus memanggilnya paman berdasarkan statusnya. Jika kau berani memukulnya, keluarga Yok tidak akan membiarkanmu pergi. Tia berdiri dan melindungi Wyatt. Paman? Harvey hampir tertawa terbahak-bahak. Wanita jalang ini sangat tua sehingga setengah tubuhnya sudah ada di peti mati, suami apa yang dia bicarakan. Apa otak wanita tua ini sudah rusak? Aku berencana untuk tidak menyentuhnya lagi, tapi kau membuatku jijik dengan kata paman, sepertinya aku harus menghajar dia di depanmu sekarang. Bagaimana?
Harvey tersenyum tipis dan berjalan menuju Wyatt. Pengawal Tia semuanya telah dipukuli oleh Harvey. Yang bisa dia lakukan hanyalah melindungi Wyatt sendirian. Namun Wyatt belum mengetahui situasinya. Dia mengira Harvey akan berlutut di depan Tia. Wyatt melangkah maju dengan percaya diri dan mencibir. "Hei, sampah berlutut di depan pamanmu. Aku mungkin mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup." Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.